Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai jurnal yang berjudul Fitoremediasi Fe dan Mn air asam tambang batubara dengan eceng gondok atau Eichhornia crassips dan purun tikus atau Elecheris dalcis pada sistem LBB di PT JBG Kalimantan Selatan. Oke, untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Amelia Zahra, lalu ada Arman, yang ketiga ada Dwi Nur Anissa, yang keempat ada Kurnia Risi Permana, yang kelima ada Nabila Putri Cahyani, dan saya sendiri Rizky Isnawati. Untuk outline pembahasannya, yang pertama kita akan membahas pendahuluan, lalu pengelolaan limbah pertambangan, lalu pandangan teoritis, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Air asam tambang adalah air limbah yang terbentuk melalui serangkaian reaksi kimia dan aktivitas biologis. Air asam tambang dengan keasaman yang tinggi dan kaya akan logam berat berpotensi besar menjadi sumber pencemaran lingkungan. Beberapa peneliti menemukan bahwa air asam tambang ini memiliki pH yang rendah, sulfat yang tinggi, mengandung logam berat dan bersifat toksik. Kemudian pada industri pertambangan di Kalimantan Selatan saat ini, untuk menghilangkan logam berat, metode yang digunakan yaitu pemberian kapur hingga mencapai baku mutu yang sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 113 tahun 2003, di mana pH yaitu sebesar 6-9, TSS 200, Fe total maksimal 7 mg per liter, Mn total maksimal 4 mg per liter, dan CD maksimal 0,05 mg per liter. Metode pemberian kapur ini juga masih dianggap mahal dan menyebabkan tingginya pengendapan lumpur anorganik. Di wilayah Kalimantan Selatan ini sebagian besar wilayahnya adalah rawa dengan vegetasi tumbuhan air yang sangat beragam, di mana vegetasi yang sangat dominan adalah purun tikus dan eceng gondok. Purun tikus ini berfungsi untuk menurunkan konsentrasi Fe terlarut pada air asam tambang batubara. Purun tikus pada sistem lahan basah buatan aliran horizontal di bawah permukaan yang dioperasikan dengan aliran kontinu mempunyai efisiensi penyisian Fe pada air asam tambang sebesar 78,05%. Sedangkan eceng gondok mampu mengurangi Pb dan Ae secara simultan pada air asam tambang dengan indeks fitoremediasi masing-masing sebesar 100% dan 70,51%. Dari konsentrasi awal masing-masing 10,20 ppm dan 12,34 ppm, serta mampu meningkatkan pH dari 4,87 menjadi 6,85. Selanjutnya yaitu proses penambangan batubara. Proses penambangan batubara ini ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu pembersihan lahan. Ini dilakukannya pembersihan lahan tambang batubara dari material hutan yang meliputi pepohonan, hutan belukar, dan alang-alang. Yang kedua yaitu pembersihan limbah. Pembersihan limbah ini dilakukan untuk menyelamatkan tanah tersebut agar tidak rusak sehingga masih mempunyai unsur tanah yang masih asli. Kemudian tanah yang masih sehat ini dapat digunakan dan ditanami kembali pada saat kegiatan reklamasi. Yang ketiga itu ada pengupasan tanah, penutup, dan partisi. Yaitu pemindahan suatu lapisan tanah atau batuan yang berada di atas cadangan bahan galian agar bahan galian tersebut menjadi terbuka. Pengupasan lahan tanah penutup ini merupakan kegiatan yang mutlak harus dikerjakan pada pertambangan. Kemudian yang keempat itu rehabilitasi tanah dan reklamasi. Rehabilitasi tanah dan reklamasi ini dilakukan sebagai bentuk usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan yang rusak akibat dari kegiatan pertambangan tersebut dan agar tanah dapat berfungsi kembali secara optimal. Yang kelima yaitu pengangkutan batubara. Pengangkutan batubara ini merupakan kegiatan yang penting dalam menjaga suplai batubara, yaitu memindahkan atau mengangkut produk batubara dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya dari daerah penambangan ke stockpile dan dari stockpile ke port. Dan yang terakhir yaitu ada pengantaran batubara. Pengantaran batubara ini dilakukan menggunakan tongkang ke pengguna akhir. Baik, selanjutnya adalah pengelolaan limbah tambang.
Yang pada kasus ini yaitu kita menggunakan air asam tambang, di mana pengolahan limbah tambang yaitu air asam tambang ini menggunakan LBB atau lahan basah buatan. Jadi apa itu lahan basah buatan? Lahan basah buatan atau wetland adalah lahan teknologi pasif yang dibuat oleh manusia, yang dimananya LBB-nya akan dialiri oleh air asam tambang dan nantinya akan diukur kembali outletnya di akhir atau di hilirnya berapa kandungan logam Fe atau Mn-nya nantinya, yang dimana pada pendekatan LBB ini ditanami oleh beberapa tanaman atau penggunaan fitoremediasi sebagai bioakumulasinya, yaitu tanaman purun tikus dan juga eceng gondok yang nantinya akan ditanami di lahan basah buatan. Dan setelah itu air asam tambang akan ditaruh di LBB tersebut dan melewati dari tanaman eceng gondok dan purun tikus yang sudah ditanam tersebut, dan nantinya akan dihitung kembali berapa kandungan logam, Fe, Mn, pH dan lain sebagainya pada air asam tersebut pada bagian outletnya. Di sini saya akan membahas tentang proses pengelolaan limbah pertambangan yang ada di PT JBG ini. Oke, untuk yang pertama, gambar yang pertama yaitu lokasi pengambilan sampel. Nah, sampel ini diambil dari void M2W dari PT JBG ini. Lalu untuk gambar yang kedua, ini adalah proses pemberian bokasi pada LBB. Nah, LBB ini dialirkan secara kontinu yang dibuat dengan ukuran 2 dikali 30 meter atau dengan luas sekitar 60 meter persegi. Dan LBB ini diisi dengan campuran tanah dan 10% bokasi. Oke, untuk gambar yang ketiga yaitu berikut adalah gambar tanaman purun tikus dan juga ada eceng gondok. Nah, eceng gondok yang digunakan ini yaitu eceng gondok yang memiliki tinggi sekitar 20 hingga 25 cm dengan kondisi sempurna. Kemudian untuk purun tikus yang anakan ini memiliki tinggi sekitar 15 hingga 20 cm. Kemudian untuk menutrisi kedua tanaman ini juga ditambahkan oleh pupuk kandang. Lalu untuk gambar yang keempat, ini adalah proses penanaman purun tikus dan eceng gondok di LBB atau constructed wetland yang telah dibuat. Di LBB ini dibuat menjadi dua bagian yang dimana ditanami separuh eceng gondok dan separuhnya lagi purun tikus. Kedua tumbuhan ini ditanam dengan jumlah batang yang relatif sama dan dengan jarak sekitar 15 cm. Baik, berikut merupakan pandangan teoritis terhadap penggunaan eceng gondok dan purun tikus sebagai fitur remediasi untuk menurunkan nilai logam, kadar logam Fe dan Mn pada air asam tambang batubara. Berdasarkan landasan yang kami ambil, yang memuat dua jurnal. Yang pertama, jurnal yang kami pakai untuk PPT saat ini. Di sini dia menggunakan citasi dari Skinner et al. Pada tahun 2007 yang mengatakan bahwa eceng gondok ini mampu mengakumulasi Fe dan Mn, sedangkan purun tikus dapat berfungsi untuk menurunkan konsentrasi Fe terlarut pada petak yang ditanami padi dengan sumber air asam tambang batubara. Kemudian pada jurnal kedua kami yang dapat dilihat pada tabel referensi nantinya, yakni yang mengacu pada Aryani et al., mengatakan bahwa eceng gondok juga memiliki kecepatan tumbuh tinggi sehingga dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Dalam pandangan teoritis, menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003, untuk standar konsentrasi Fe dan Mn ini memiliki batas maksimal, yaitu untuk Fe maksimalnya 7 mg per liter dan untuk Mn maksimalnya 4 mg per liter. Nah, kemudian untuk analisis sampel Fe dan Mn ini juga dilakukan dengan standar nasional Indonesia, yaitu untuk Fe standar nasional Indonesia nomor 6989/2009 dan untuk Mn itu 6968/2009. Oke, jadi kesimpulan yang didapat itu ada 3. Yang pertama, eceng gondok dan purun tikus itu dapat mengakumulasi konsentrasi Fe dan Mn. Yang kedua, LBB atau lahan basah buatan dapat menurunkan konsentrasi Fe dan Mn. Dan yang ketiga, eceng gondok dan purun tikus ini merupakan tumbuhan hiperakumulator Fe yang bisa direkomendasikan untuk digunakan sebagai pengolahan HAT atau air asam tambang batubara.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.